Guys, jangan lupa nonton videonya dari awal sampai akhir video. Jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum sempat saya jawab, saya sarankan untuk follow Instagram saya di @didinputraarsad, karena biasanya saya aktif menjawab pertanyaan kalian itu di Instagram, guys. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu, terus kalian bisa DM saya. Insya Allah DM kalian akan saya jawab satu persatu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Hari ini hari Kamis tanggal 3 bulan Juni 2021. Pastinya pencairan BPUM tetap berlanjut sampai hari ini. Nah, ini bagian bantuan sosial sedang menangani pencairan BPUM. Gimana Pak? Persyaratannya ya? Ada kendala hari ini, Alvin? Nggak ada ya? Ini rata-rata yang mencairkan, yang ada yang masuk tanggal 21 Mei kemarin nggak? Yang tahap 3? Nggak ada. Tapi kemarin ada? Ada ya? Nah, jadi untuk tahap 2 yang BPUM, untuk nasabah yang menerima BPUM di tahun 2020 masih berlangsung pencairannya sampai hari ini, guys. Dan batas kadaluarsanya masih belum ya, masih jauh. Hari ini ada yang beda nama nggak, Alvin? Beda ya? Tapi nggak jauh bedanya. Bedanya Nama belakangnya BA. oh, nama belakangnya yang nggak ada. Iya. Tapi bisa juga sih. Bisa langsung dicairkan atau pakai surat keterangan? Beda nama juga, saya keterangan beda nama juga. Oh, pakai surat keterangan beda nama ya? Cukup di kantor lurah ya? Terus ada yang beda nama jauh nggak? Kayak namanya A, terus yang muncul namanya B gitu? Ada, banyak. Itu di pending dulu. Tapi kemungkinan bisa dicairkannya? Bisa kalau namanya udah sesuai. Tapi biasanya nunggu sebulan dulu. Nunggu sebulan. Nah, itu dia tadi guys untuk cuplikan pencairan BPUM per hari ini ya, tanggal 3 Juni 2021 hari Kamis. Dan seperti yang kalian lihat tadi, untuk pencairan BPUM tahap kedua masih berlangsung, dan juga ada juga yang BPUM tahap ketiga yang dimana pendaftarannya itu di bulan April kemarin. Nah, kapan sih batas pencairan BPUM ini? Jadi masih belum ya. Kalau misalnya kalian BPUM tahap kedua, jika tanggal penyalurannya itu di akhir bulan Maret 2021, maka batas pencairannya itu sampai bulan Juni 2021 di akhir bulan ya. Dan BPUM tahap kedua ini kan tidak hanya masuk di akhir bulan Maret 2021, tetapi juga ada yang masuk di awal bulan April, ada yang di akhir bulan April, ada yang di bulan Mei juga. Nah, kalau misalnya yang masuk di bulan April, batas pencairannya itu sampai bulan Juli 2021. Tapi kalau misalnya masuk di bulan Mei, batas pencairannya itu di bulan Agustus 2021, guys. Tapi biasanya, ini biasanya guys ya, karena saya melihat pengalaman dari tahun sebelumnya. Kalau misalnya sudah 3 bulan nih dari tanggal penyaluran, ternyata masih banyak yang belum datang mencairkan BPUM. Kemungkinan itu akan diperpanjang ya guys ya, karena seperti halnya BPUM di tahun 2020, di mana penyalurannya itu bulan Agustus
Tapi di bulan November 2020 itu ternyata banyak yang belum mencairkan, sehingga diperpanjang sampai awal tahun 2021. Jadi total perpanjangan sama jangka waktu yang sebenarnya itu 5-6 bulan gitu guys untuk batas pencairannya. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa yang BPUM di tahun 2020 di tahap 1 yang masuk di akhir-akhir tahun 2020 itu masih bisa dicairkan di tahun 2021, karena ya memang kemarin itu kan memang sempat diperpanjang ya sampai 5-6 bulan kayak gitu. Jadi blokirnya tuh masih bisa dibuka dan alhamdulillah masih bisa dicairkan kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan BPUM tahap ketiga? Untuk BPUM tahap ketiga itu kan mulai penyalurannya itu di tanggal 20, tanggal 21 Mei 2021. Nah, itu untuk batas pencairannya jika masuk di tanggal 20, 21 Mei 2021, batas pencairannya itu sampai bulan Agustus 2021. Tentunya ini masih bertahap ya untuk kalian yang lolos di BPUM tahap ketiga ini, karena pendaftarannya pun masih diperpanjang sampai akhir Juni 2021. Jadi masih ada harapan untuk kalian yang saat ini belum terdaftar. Kalian cek-cek aja lagi di bulan Juni, di bulan Juli. Siapa tahu ada kemungkinan kalian lolos. Kalau misalnya kalian lolos, itu nanti e-formnya akan kelihatan hijau guys. Nah, balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan di akhir-akhir ini yang banyak banget ditanyakan ke saya, baik di kolom komentar YouTube maupun di Instagram, DM Instagram, yaitu mengenai perbedaan nama. Jadi perbedaan nama ini ada beberapa kasus. Nah, ada yang bedanya 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang bedanya di bagian terakhir aja. Misalnya nama kalian itu terdiri dari 3 kata, misalnya Didin Putra Arsat, tapi yang muncul di sistem BRI-nya itu ternyata Didin Putra saja. Bagaimana solusinya? Jadi guys, di video sebelumnya saya sudah sempat memberikan informasi ya mengenai ketentuan kalau misalnya terjadi kasus perbedaan nama. Nah, kalau misalnya berbeda namanya kurang dari 50% kesalahannya, itu bisa dicairkan. Kalau di BRI di sini, di tempat saya bekerja ini, dengan melampirkan surat keterangan beda nama dari kantor lurah atau kantor desa yang menyatakan bahwa kedua nama itu adalah orang yang sama, kayak gitu guys. Contoh, Didin Putra Arsat, nama di KTP, tapi di e-form ataupun di sistem BRI itu Didin Putra. Maka harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Didin Putra dan Didin Putra Arsat ini adalah orang yang sama. Begitupun kasus yang beda nama cuma 1 huruf atau 2 huruf. Jadi masih bisa dicairkan selama itu kesalahannya itu kurang dari 50%. Bagaimana kalau misalnya perbedaannya itu signifikan banget? Misalnya namanya Didin Putra, yang muncul itu Arif Rahman. Itu kan 2 nama yang berbeda. Jadi guys, untuk kasus yang kayak gini, perbedaan nama yang signifikan lebih dari 50%, bahkan ada yang berbeda sama sekali kayak bukan namanya dia gitu ya. Nama di KTP-nya harusnya si A, tapi yang muncul di sistem BRI-nya itu ternyata B. Itu kita pending dulu pencairannya. Kalian harap bersabar, kita tunggu informasi selanjutnya. Kalau misalnya ada informasi terbaru, pasti saya update di channel ini. Dan kemungkinan masih bisa dicairkan ya, tapi kita lihat dulu bulan depan apakah berubah atau enggak. Tadi sempat kalian lihat di cuplikan videonya katanya masih bisa dicairkan, tapi tunggu 1 bulan. Jadi kayak kasih waktu untuk diperbaiki di kantor pusat seperti itu. Nah, cuman kan untuk jawaban persisnya kita juga belum tahu. Jadi saya masih nunggu jawabannya sampai saat ini. Sekali lagi kalau misalnya ada informasi terbaru pasti saya sampaikan di channel ini guys. Dan yang terakhir untuk pertanyaan kalian yang sering ditanyakan ke saya itu juga, apakah pencairan BPUM ini bisa diwakilkan karena misalnya yang atas nama sakit atau meninggal dunia. Nah, ini juga ketentuannya sudah sempat saya share di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk pencairan BPUM ini guys tidak bisa diwakilkan kalau misalnya yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak bisa datang ke kantor, itu uangnya dikembalikan ke kas negara. Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nantikan updatean terbaru dari saya mengenai BPUM ya. Dan sekali lagi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.